melalui QRIS dan e-money serta e-tol hingga kartu debit tidak kena PPN 12%. Sorotan lainnya, Saudara, Korlantas Polri memprediksi puncak arus mudik libur Natal dan Tahun Baru terjadi pada 24 Desember dan 28 Desember 2024. Sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan, pemerintah akan berupaya memastikan libur Nataru akan berjalan kondusif, termasuk dari segi arus lalu lintas. Selengkapnya di Sapa Indonesia malam hari ini bersama saya, Cynthia Rompas. Saudara, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan transaksi uang elektronik tidak dikenai PPN 12%. Erlangga memastikan pembayaran melalui QRIS, e-money, dan e-tol hingga kartu debit tak kena PPN 12%. Erlangga menjelaskan payment system tidak kena PPN 12%. Yang kena PPN adalah barang, bukan sistem transaksinya. Menurut Erlangga, QRIS sudah digunakan di berbagai negara. Jika masyarakat bertransaksi dengan QRIS di Indonesia atau di negara lain, tidak akan dikenakan PPN 12%. Sementara itu, Saudara, sektor transportasi publik juga tidak kena PPN. Jadi pembayaran tol dengan e-tol juga tidak akan dikenai PPN 12%. QRIS juga bisa digunakan di berbagai negara lain di Asia, seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand. Jadi kalau ke sana pun pakai QRIS dan tidak ada PPN. Jadi tinggal klarifikasi bahwa payment system tidak PPN, karena ini kan transaksi, yang PPN adalah barang. Jadi transportasi tanpa PPN, jadi yang namanya tol dan kawan-kawannya di tol juga tidak ada PPN, jadi jangan diolah. Saudara, Partai Gerindra merespon pernyataan anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka yang meminta pemerintah menunda atau membatalkan pemberlakuan PPN 12% 1 Januari mendatang. Gerindra menilai justru PDIP lah yang menjadi inisiator PPN 12%. Anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra Wihadi Wiyanto menyatakan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menjadi dasar penerapan PPN 12% diinisiasi PDI Perjuangan. Wihadi menilai pernyataan Rieke soal PPN 12% sebagai kebohongan publik. Menurut Wihadi, Rieke hanya menyebut ayat 3 pasal 7 Undang-Undang HPP dan melupakan ayat 4-nya. Di ayat 4 tersebut, pemerintah bisa menaikkan atau menurunkan PPN saat menyusun RAPBN. Sementara APBN pemerintahan Presiden Prabowo sudah diketok di masa pemerintahan Presiden Jokowi, sehingga tidak mungkin sekarang menyusun ulang RAPBN. Undang-Undang HPP ini kan tahun 2021. Tahun 2021 itu adalah pemerintahan daripada Presiden Jokowi. Tetapi Presiden Jokowi ini kan diusung oleh PDI Perjuangan. Jadi inisiasi HPP itu adalah memang inisiasi dari partai penguasa, partai yang mendukung Presiden, PDI Perjuangan. PDI Perjuangan, Rieke mengatakan bahwa pemerintah bisa menurunkan 5-15 dan inginkan menurunkan dan membatalkan. Tapi itu kan pembohongan publik yang dilakukan. Pada saat paripurna itu ayat pasal 7 ayat 3 itu dibaca, ayat 4-nya nggak dibaca. Nah, ayat 4-nya itu adalah bahwa rentang 5 dan 15 itu bisa dipakai, itu adalah kesepakatan pemerintah dan DPR, dan pemerintah membuat suatu PP untuk penyusunan RAPBN. Saya garis bawahi, RAPBN. Nah, kenapa RAPBN? Karena asumsi APBN terhadap penerimaan pajak itu adalah ditentukan. Nah, permasalahannya sekarang ini, tahun 2025, pemerintahan Pak Prabowo itu sudah mendapatkan APBN yang sudah diketok pada zaman Pak Jokowi. Bagaimana kita bisa mengulang lagi RAPBN pada saat dengan 2025 yang sudah berjalan? PDI Perjuangan membantah pernyataan Gerindra yang menyebut PDIP sebagai inisiator PPN 12%. PDIP menyatakan PPN 12% merupakan inisiatif dari pemerintah melalui Kementerian Keuangan.
Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus menyatakan partainya saat itu menjadi ketua panja pembahasan kenaikan PPN berdasar keputusan DPR RI, bukan inisiatif PDIP. Deddy menjelaskan saat itu PDIP menyetujui kenaikan PPN dengan asumsi kondisi ekonomi dalam negeri dan ekonomi global dalam kondisi baik. Deddy menyebut saat ini ada permintaan agar pemberlakuan PPN 12% dikaji lagi karena kondisi ekonomi berubah, daya beli masyarakat menurun, jumlah kelas menengah juga merosot, bahkan muncul ancaman badai PHK. PPN 12% itu diputuskan melalui undang-undang. Undang-undang itu diusulkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Pada saat yang sama PDI Perjuangan ada di komisi itu dan komisi itu menunjukkan PDI Perjuangan menjadi ketua panja kalau saya tidak salah. Jadi itu adalah keputusan DPR RI, bukan inisiatif Presiden. Bukan inisiatif dari PDI Perjuangan. Jadi salah alamat kalau dibilang inisiatornya PDI Perjuangan. Karena yang mengusulkan kenaikan itu adalah pemerintah dan melalui Kementerian Keuangan. Pada waktu itu disetujui dengan asumsi bahwa kondisi ekonomi internal kita dan kondisi global itu dalam kondisi yang baik-baik saja. Tetapi kan ada permintaan dari sebagian fraksi di DPR agar ini dipertimbangkan